Hai semua, aku Anindita Alika Radia, siswa kelas 11 jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau 11 TJKT 2. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai DNS server bagian Master and Slave Server. Selamat menonton! Nah, jadi kita sudah sampai ke bab 23, yaitu DNS server Master Slave Server, di mana di bab 23 ini kita akan membahas 5 materi, yaitu konsep Master Slave DNS Server, kemudian konfigurasi Master DNS Server, konfigurasi Slave DNS Server, pengujian Master Slave DNS Server, konfigurasi permanen resolver. Nah, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu konsep Master Slave DNS Server. Pada konfigurasi sebelumnya, kita sempat melakukan konfigurasi pada Debian Server, yang mana Debian Server ini sebagai DNS server dan sifatnya sebagai master atau DNS yang aktif. Selain itu, kita juga sempat mendefinisikan master pada Debian server. Nah, kita akan buktikan bahwa kita sudah mendefinisikannya sebagai master. Langsung saja kita buka Debian server. Pertama-tama kita masuk ke direktori cd etc bin cd/etc/by. Ini lalu kita enter, kemudian baru kita masukkan cat name conf lokal, lalu kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sunalika.com itu menggunakan type master ya teman-teman. Nah, kita sudah mendefinisikan type master pada alika.com, yang artinya dia itu bersifat master atau aktif. Jadi ada dua jenis, yaitu master dan slave. Nah, pada bab ini kita akan mengubah Ubuntu server ini sebagai slave, ini sebagai slave, lalu Debian servernya itu sebagai master seperti yang sudah kita tentukan di bab sebelumnya. Jadi jika nantinya master ini mati, maka akan terdapat slave yang akan menggantikan posisi master. Nah, jadi fungsi slave ini sebagai backup atau cadangan dari jaga-jaga kalau masternya itu mati. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu konfigurasi DNS server. Kita langsung saja buka Debian server, membuka Debian server, dan kita sudah masuk ke etc bind, terus kita sudah masuk ke cat name conf.local. Nah, dia nantinya akan mentransfer seluruh data server satu ini ke server slave-nya. Nah, kemudian di sini kita akan mengetikkan nano name on lokal. Jadi ini seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini di bawah tulisan file/etc bind dbalika.com itu kita akan enter, lalu kita tab, dan di sini kita ketikkan allow transfer, kemudian tanda kurung 10.10.10.3, lalu titik koma, lalu spasi dan kurung tutup, kemudian titik koma lagi. Ini di sini titik koma ya guys. Sini titik koma. Nah, kemudian di bagian zone juga, ini di paling bawah ini, bawahnya file itu kita juga tambahkan allow transfer. Kemudian kurung 10.10.10.3 atau IP dari Ubuntu server yang akan kita jadikan slave nantinya. Kita kurung tutup, kemudian titik koma lagi. Kemudian jika sudah seperti ini, kita Ctrl X, yes, and enter. Di sini kita akan mengecek apakah konfigurasi kita ada yang salah dengan perintah name strip checkconf. Kita enter. Nah, di sini jika hasilnya kosong, itu berarti konfigurasi yang sudah kita lakukan itu sudah benar. Nah, kemudian kita akan masuk ke nano dbalika. Nah, di sini ini serialnya itu kita ganti menjadi serial 6. Kenapa kok diganti? Karena setiap kita melakukan konfigurasi itu serialnya harus diganti ya. Kemudian di bawah nsalika.com ini kita enter.
lalu kita ketikkan app, lalu tab, lalu in, kemudian tab lagi, kemudian ns, tab, kemudian di sini kita di sini kita ketikkan ns2.alika.com, jangan lupa dikasih titik lagi. Nah, lalu ini di tulisan ns1 kita juga akan menambahkan ns2, kemudian tab, in, tab, a, kemudian tab, IP dari yang akan dijadikan slab, yaitu 10.10.10.3. Nah, kemudian kita Ctrl X, yes, dan enter. Lalu kita masuk ke DB9, nano DB9, kita masuk ke DB10, yaitu dengan nano DB10. Di sini serial numbernya akan saya ganti menjadi 9 aja deh, menjadi 9. Nah, ini di bawah 2 kita enter, lalu kita masukkan angka terakhir dari IP yang akan dijadikan slab, yaitu 3. Lalu kita tab, kemudian in, kemudian tab lagi, etr atau pointer, lalu kita tab lagi, ns2.alika.com. Lalu kita akan mengecek apakah ada yang salah di konfigurasi kita dengan perintah name strip checkzone alika.com db alika. Kita enter. Nah, di sini ada tulisan loaded serial 6, dimana itu serial yang tadi sudah kita masukkan. Berarti sudah benar ya konfigurasi kita. Lalu kita lanjut ke materi ketiga, yaitu konfigurasi slab DNS server. Nah, tadi kan kita sudah mengkonfigurasi yang masternya. Nah, kali ini kita akan mengkonfigurasi yang slab atau yang backup dari si master ini. Nah, yang backup itu adalah Ubuntu server. Maka kita akan buka Ubuntu server. Nah, di sini kita juga harus memastikan bahwa si Ubuntu server kita itu sudah bisa ping ke internet ya, dengan ping 888. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Lalu kita juga akan ping google.com. Nah, di sini juga hasilnya TTL. Nah, jika kalian ping google.com-nya itu enggak TTL, kalian bisa cek di resolve.conf dan di situ kalian tambahkan name server 8888. Nah, setelah itu di Ubuntu server ini kita akan menginstal bin 9 dengan perintah apt install bind 9. Lalu kita enter. Nah, ini kita tunggu saja. Ini kita yes. Nah, di sini setelah selesai proses penginstalannya, kita akan masuk ke etc bin dengan perintah cd/etc/bind kayak ini, lalu kita enter. Setelah itu kita akan masuk ke nano name.con.local, lalu kita enter. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Lalu di sini kita enter aja kayak gini. Lalu kita ketikkan zone alika.com, kemudian tanda petik lagi, lalu ini. Bentar. Lalu enter, kemudian di sini kita tab dan masukkan type slave. Jadi di sini type-nya bukan master ya, tetapi slave. Lalu titik koma, kemudian enter lagi, tab lagi, file db anindita db alika di type lagi db alika titik koma titik 2, kemudian titik koma, lalu kita enter lagi, lalu tab, kemudian mastersnya itu di sini 10 2, kemudian titik koma, ini, lalu titik koma lagi, lalu enter, lalu kurung tutup dan titik koma. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita ketikkan zone lagi, zone 10 titik in strdr.apa ini, enter, tab, type slave, tab,
file db10 kita db10 titik koma enter add masters 10 2 titik koma kurung titik koma lagi dan kita enter lalu kita kurung tutup dan titik koma. Nah, jadi seperti ini ya, alika.com type snap file db alika. Nah, ya seperti ini. Setelah itu kita Ctrl X ya, dan enter, periksa dengan name check count. Nah, di sini itu kosong ya teman-teman, yang berarti konfigurasi kita itu sudah benar. Kemudian kita masuk ke Debian server. Kemudian di Debian server ini kita cek dengan get/etc/bin/name dot nggak usah ding, kita langsung cek dengan name dot conf dot local enter. Nah, kita cek tadi, kita cek dengan name get name conf.local. Kemudian kita ke Ubuntu server lagi. Server ini kita akan restart dengan systemctl restart line 9 lalu kita enter. Kemudian kita ls/var/change/bind, kita enter lagi. Di sini sudah ada file db10, di mana file db10 itu merupakan file transfer dari Debian server tadi. Lalu kita masuk ke materi keempat, yaitu pengujian master slave DNS server. Pertama-tama itu kita buka Ubuntu client, kemudian kita pastikan kita sudah masuk ke root ya teman-teman. Lalu kita ketikkan nano /etc/resolve.conf ini, lalu kita enter. Nah, di sini kita scroll dulu sampai bawah. Nah, ini terdapat name server 127.0.0.53, di mana ini merupakan name server default dari sananya ya. Jika kita mematikan si Ubuntu desktop kemudian kita nyalakan lagi, maka akan default otomatis ada name server 127.0.0.53 ini. Nah, untuk menonaktifkan name server ini kita bisa tambahkan pagar. Nah, kemudian di sini kita kasih name server menggunakan IP dari master dan slave yang tadi, yaitu 10.10.10.2 dan name server 10.10.10.3. Kemudian kita Ctrl X, yes, dan enter. Nah, kemudian kita akan mengetikkan perintah di alika.com. Nah, di sini bisa kita lihat ada ns2 dan ns1. Kemudian di sini di maritime itu tulisannya 10.10.10.10.2, di mana ini adalah IP dari masternya. Nah, apabila masternya itu dimatikan, maka di sini akan berganti menjadi 10.10.10.3 sebagai backup atau cadangan dari DNS servernya. Lalu kita lanjut ke materi terakhir atau kelima, yaitu konfigurasi permanen resolver. Jadi konfigurasi permanen itu agar setelah kita mematikan DNS kita, mematikan semua host OS kita, itu nanti akan jika dinyalakan lagi akan ada lagi atau tidak hilang. Nah, caranya kalian pertama-tama masuk ke router terlebih dahulu. Jika sudah masuk ke router, pastikan itu kalian sudah masuk ke root. Kemudian kalian ketikkan nano
/etc/dhcp/dhcpd.conf. Lalu kita enter. Nah, kita scroll di sini. Nah, di sini di bagian option domain name server, option domain name itu masih menggunakan ini, belum di setting. Nah, di sini saya akan men-setting menjadi IP dari dua DNS master/web yang tadi sudah saya buat 10.2, kemudian koma 10.10.10.3, kemudian titik koma. Nah, ini tanda petiknya kita hapus ya. Nah, setelah itu kita ctrlx yes, kemudian enter. Lalu kita masuk ke Ubuntu Client, ke setting. Nah, ini untuk di wired-nya kita akan disable, kemudian enablekan lagi. Setelah itu kita masuk ke setelan ini yang tanda ini gear. Di sini bisa kita lihat DNS-nya itu sudah berubah menjadi 10.10.10.10.2 dan 10.10.10.3. Nah, jadi itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.